Dulur kepromanan jagaan warung V aku Cak Supri. Aku Apa ning kabar? sini. Nah, muga-muga tetap bakal salasan lancar rezekine dulur. Nah, adem-adem bisa ngoncone sampean. Nang nggon jagongan warung VW lan sampean delok dhewe ning ya, nek mburine dhewe iki ana pagar-pagar samping kanan kiri. Pergone apa ning? Napa, Cak? Sing jenenge pelantikan untuk inaugurasi ning Senen iki lho sesuk iki lho ning. Oh, nah, pelantikan atau inaugurasi untuk presiden terpilih Donald Trump. Ini kembali menjadi presiden ya, Cak ya. Iya. Kabarnya DE presiden ke-45, saiki ke-47. Itu jarang terjadi ya. Wis tahu dadi presiden, terus kalah, nyalon menang itu jarang terjadi dalam sejarah. Mungkin pernah terjadi zaman-zaman abad ke-19 dhisik tahu. Tapi saiki lagi diulangi lagi oleh Pak Donald Trump. Ini sebuah reputasi politik, apapun suka atau tidak suka itu yang luar biasa ini ya. Iya. Nah, ala inaugurasi ini aku kelingan zaman sing winginin pas Joe Biden kan zamane dilantik zaman Covid sepi ning. Aku seneng kene keren nek sing ndelok ya sepi. Heeh. Lagi kok ketoke wis rame mesti yo. Iki pasti bakalan lebih rame dan juga penjagaan juga lebih ketat ya, Cak ya. Iya. Dan kemungkinan juga ada beberapa demo-demo yang dilakukan ya, Cak ya. Bukan cuma di Washington DC tempat inaugurasi nanti berlangsung, tapi juga di apa jenenge New York. Kota-kota besar. Selalu terjadi. Aku selama 20 tahun luwih nek kene dan wis menyaksikan pirang berapa kali inaugurasi selalu jenenge demo. Iki mesti enek sapa ae sing dadi presiden saka Partai Republik atau saka Partai Demokrat. Kuwi tradisi Amerika dibolehkan demo, masih pas inaugurasi dijaga ketat nih. Nah, ngomong-ngomong soal demo dan menyuarakan pendapat, ini kita mau tahu ceritane wong-wong nang Amerika itu sakjane harapannya apa sih kanggo presiden sing anyar iki? Penasaran? Ditonton dulur. Di negara bagian sebelah selatan Amerika seperti Mississippi, ekspektasi beragam muncul dari pemilih terhadap masa jabatan kedua Presiden Donald Trump. I would like to see him definitely take control of the border and our illegal immigrant situations. I'm all about helping anyone that I can, especially where young children are concerned, but I'd also like to see my children and my grandchildren be able to enjoy the America that I grew up in. Sementara Angelo, seorang transgender dari New York, kaum transgender. Republicans watching need to know investing in trans kids is just as important as investing in their own kids. Because we are the next generation who's going to lead this country. And we have bright ideas, strong futures. Sean Cushing berharap Trump fokus pada ekonomi. Just stick to the campaign promises and end the taxes on tips the way he said he would. Jerry Helton di Mississippi setuju isu ekonomi adalah prioritas utama. I would like for President Trump to be able to lower the cost of living for us again. I'm tired of living from paycheck to paycheck. Samira, warga Pennsylvania, khawatir kepresidenan Trump akan pengaruhi hak reproduksi dan beragamanya. I'm thinking I'm losing my right, women's rights. I'm thinking I'm losing my right religion because I see that he wants to put forward just Christianity, and I believe that this country opens up to every religion. I feel as though that everyone should be able to learn about the religion in schools, not just one. Pendukung Trump di Texas yakin pengalaman bisnis Trump akan membantu memperbaiki keadaan Amerika. People are tired. What people want here, they want jobs, they want a good economy, they want the inflation to go down, they want border security, they want oil and fuel. Sementara pemilih lain di Mississippi ingin agar Trump punya agenda kebijakan yang jelas. I would want him to be straightforward about the policies that he is going to put forward into the country, just so we know, everyone in both the Republican Party and the Democratic Party, what we have to look forward to or not look forward to in the next 4 years. Trump diambil sumpah sebagai presiden untuk masa jabatan kedua kalinya pada 20 Januari 2025. Demikian laporan tim VOA. Lagi lho, jenenge sebuah pemilu itu ada konsekuensi. Menang dan kalah itu realitas ya. Sampean menang ya, gak usah pemilu lah. Sampean kalah yo betapa pahitnya yo satu saat akhirnya yo nerima ya kene jenenge dilakukan dengan
sebuah pemilu pilpres yang terbuka, jujur juga kan. Dan demokrasi memang ada tujuannya adalah untuk mencari tahu sebenarnya suara rakyat itu seperti apa. Gitu. Bagusnya nanti kalau misalkan anak rakyat itu nggak setuju atau nggak senang dengan program tunggu pemilu selanjutnya. Nah itulah indahnya demokrasi ya. Nah, habis ini kita punya cerita lain soal inaugurasi dan presiden baru di Amerika Serikat ya, Cak. Marine sing siji. Black snow ya. Black snow. Jadi snow salju sing wis rupane elek, wis berapa dino. Tapi ki kok bertahan suwe nih mergo adem ini ya udarane ya. Masih bertahan dingin walaupun ada beberapa yang mencair tapi saya gilani. Gilani lah malah. Tapi emang ya sing ngene iki lah dulur. Realitas salju nang Amerika. Kadang-kadang wong seneng nek pas seger-seger bar turu mudhun kae enak seneng dolanan. Resik. Nah, kita juga ngomongin soal inaugurasi dan juga presiden baru di Amerika Serikat ya, Cak ya. Banyak orang yang bilang kayak, wah ini akan jadi masa jabatan sing podo ae karo Presiden Donald Trump sing biyen ngono. Ada juga yang bilang, wah banyak yang berubah karena punya pengalaman 4 tahun memerintah mungkin akan melakukan hal yang berbeda. Tapi pasti juga ada yang podo-podo lah ya. Garis mungkin ada satu yang podo, sing beda. Tapi memang salah satu yang paling disoroti itu adalah kebijakan soal imigrasi Donald Trump. Ini dari awalnya emang salah satu janji kampanyenya yang paling didengung-dengungkan dan mungkin juga menarik perhatian pendukungnya nih ya. Harap mendeportasi secara massal para pendatang yang nggak punya status legal di Amerika nih. Saat ini banyak kondisi-kondisi seperti itu yang juga disoroti, bukan cuma oleh pemerintahan Trump tapi juga pemerintahan dari Partai Demokrat ya sebenarnya. Nah, ini jadi perhatian juga bagi orang-orang Indonesia, diaspora Indonesia yang tinggal di sini, karena nggak semua di sini juga legal. Sing berstatusnya tidak legal juga nih. Nah ya apa ceritanya dulur? Ditonton. Lady Insih, bukan nama sebenarnya, adalah warga Indonesia yang telah menetap di Florida, Amerika Serikat selama 23 tahun tanpa status hukum tetap. Di tengah wacana deportasi massal imigran tak berdokumen oleh Presiden terpilih Donald Trump, ia bisa ikut terjaring. Tapi menurut Insih, ini bukan ancaman kali pertamanya. Berapa tahun yang lalu juga semua harus sweeping di jalanan, di mana-mana atau ke restoran-restoran itu saya udah ngalamin. Menurut Pew Research Center, ada sekitar 11 juta pendatang tanpa izin tinggal seperti Insih di Amerika. Saat ini bekerja sebagai juru masak di Florida, Insih mengaku pindah ke Amerika untuk mengubah nasib. Aku tuh udah nggak takut lagi karena udah terlalu lama di sini. Dan mungkin aku pun sudah siap untuk pulang. Karena memang tujuanku ke sini hanya untuk mencari kehidupan yang baik. Itu aja. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas meski memakan waktu yang panjang. Salah satunya adalah Maureen yang tiba di AS pasca lakoni profesinya di kapal pesiar. Perjuangan Maureen dapatkan legalitas di Amerika memakan waktu lebih dari 1 dekade. Amerika is the dreamland ya. Terus selagi kita berbuat baik, kita nggak ganggu orang, kayaknya mereka welcome deh. And you have to pay tax. Emmanuel Syukur, WNI yang bekerja sebagai juru masak di Florida, memiliki izin tinggal di Amerika. Meski tak khawatir dideportasi, ia akui cemas akan kemungkinan stigmatisasi imigran secara umum di Amerika. Akan memandang kita sebagai pendatang itu pertama pasti ada judging dari mereka dulu, tetapi tidak semua mereka seperti itu karena Amerika ini sangat membutuhkan imigran. Berdasarkan data tahun 2020 hingga tahun 2024, pihak berwenang AS melakukan 545.252 deportasi. Di antaranya adalah deportasi 71 warga negara Indonesia. Angka deportasi terbesar oleh Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai dalam periode yang sama adalah dari Meksiko, sebanyak 206.000 kasus. Menurut pengacara keimigrasian di New York, Lia Suntoso, yang tangani klien mancanegara, tantangan terbesar keimigrasian saat ini adalah antrean kasus yang sangat panjang. Kan kalau di sini hearing deportation itu disebutnya removal. Schedulingnya itu bisa 2 tahun, 3 tahun, Mas. Jadi, and that's being generous loh ya. Saya ada klien yang diminta check-in,
ke imigrasi karena baru nyebrang dari selatan. Check-innya masih 2028, Mas. Ada yang 2031. Dalam hal deportasi WNI di Amerika Serikat, Kak Jerry sebut umumnya biaya transportasi pemulangan ditanggung pemerintah Amerika. Nah, itu yang kami harus double check ke mereka secara fisik, mereka kondisi sehat. Ya, pertama yang kita di aspek perlindungan WNI-nya. Kedua, perlakuan di rumah tahanan itu sendiri tentunya baik atau tidak. Itu yang harus kami pastikan itu. Dari Florida dan New York, tim VOA. Saja nih ya, istilah legal pun itu kan kontroversial kan. Menurut orang-orang yang aktivis HAM dan sebagainya, nggak enak wong sing jenenge status legal, manusia ya manusia. Tapi dari segi mungkin hukum administrasi negara ya, memang ada orang yang tinggal nek kene secara legal, ada yang enggak. Memang untuk negara seperti Amerika Serikat yang jumlah imigran masuk itu sangat besar ya Cak ya, dibandingkan Indonesia itu memang lebih kompleks. Ini memang salah satu dinamika politik di Amerika. Nah, habis ini kita punya cerita lain juga masih soal pemerintahan baru di Amerika Serikat, tapi saat siji iki. Adem ya. Sik saljuan. Memang beberapa minggu ini yang udara Washington DC dan sekitarnya dulur, iku keterak sing jenenge hawa adem, polar vortex apa murah jenenge. Terus ya kuwi ra nang di sini wingi merambat ning daerah ngesor ning daerah negara bagian sing ngesor sing biasane oleh salju kuwi oleh salju kandel nih. Missouri, Arkansas dan sebagainya, Tennessee ya oleh gak nyangka ya Cak ya, biasanya hal-hal seperti itu tuh mengganggu infrastruktur, tapi banyak juga yang kita bilang di sini itu adalah akibat dari climate change atau perubahan iklim. Jadi suhu itu lebih ekstrim. Terus beberapa hal yang biasanya terjadi itu tidak terjadi. Contohnya kayak Los Angeles iku ning sing dadi berita global. Jadi nek ono kebakaran dahsyat yang sama saiki pun durung dipadamkan secara 100% karena emang yo akeh faktornya ning ya. Ono sing mergo angin terutama sebab kuwi. Angin kencang, mari ngono juga udara yang kering. Biasa itu penyebab karena nggak ada kelembapan sehingga apinya itu nggak cepet padam, Cak. Jadi gampang terbakar juga. Terus ada juga faktor kesalahan kebijakan Pemda misalkan. Koyo ono masalah banyu wingi disebut ngono kuwi, terus ono pemotongan petugas dana nggih, petugas pemadam kebakaran, itu salah satu faktor kebijakan publik yang dianggap kurang tepat. Tapi ini menarik ya, karena yang terdampak itu juga uang dari macam-macam, Cak, bukan cuma kelompok tertentu, tapi diaspora Indonesia juga ada yang terdampak. Apa ceritanya dulur? Ditonton ae. Terus kalau di LA kan memang udah biasa banget brush fire. Jadi tuh udah kayak kebiasaan lah cek gitu loh, pakai apps sama cek-cek sosial media. Terus aku lihat temanku, dia ada post, this is view from my balcony gitu. Udah gitu, terus aku keluar rumah juga udah kelihatan di situ merah langitnya gitu. Mika Cahyadi tinggal di area dengan label zona 2, di mana potensi kebakaran mencapai 30 meter dan warga diharapkan untuk bersiap evakuasi. Rasa nggak tenang sih, sama udah lihat-lihat sosial media kan kayaknya udah makin gede gitu. Kayak temanku juga kasih tahu kalau nggak keluar sekarang kayaknya nanti takut terjebak gitu. Kayak yang di Malibu kan orang-orang pada terjebak yang tinggalin mobilnya rame-rame itu. Walaupun belum ada warning, jadi udah mulai evakuate juga. Sementara Dewi Rusmiati yang bekerja sebagai manajer properti di wilayah Beverly Hills memastikan keselamatan pekerjanya di kawasan sekitar titik api. Mulai dari hari Selasa itu sudah tidak ada employee sama sekali. Even kita udah meliburkan security, kita punya chicken farm, kita masih selamatkan ayam-ayam yang ada di properti. Kebakaran yang menyebar di beberapa titik di Los Angeles menyapu wilayah sekitar 117 km persegi dan mengaktifkan perintah evakuasi ke sekitar 180.000 warga, menurut pemerintah lokal. Ribuan gedung terbakar dan puluhan ribu terancam di jalur api yang meliputi Malibu hingga Santa Monica. Tak hanya rumah pesohor yang dilalap api, dari pantauan VOA, tempat tinggal dan tempat usaha sejumlah diaspora Indonesia juga jadi korban kebakaran.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia Wilayah Kerja Los Angeles belum mendata jumlah WNI yang terdampak kebakaran ini. KJRI telah mengeluarkan imbauan lewat media sosial. Kami lebih menyarankan untuk memasuki shelter yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Fasilitas mereka tentunya akan lebih lengkap. Kemudian mereka bisa mendata siapa saja yang memerlukan bantuan dan juga sekaligus mendapatkan fasilitas dari pemerintah setempat. KJRI juga siap memfasilitasi bantuan untuk mengurus dokumen yang hilang akibat kebakaran ini. Perubahan iklim memperpanjang musim kebakaran di California. Ini diakibatkan oleh kondisi vegetasi yang secara umum menjadi lebih kering, menurut ahli manajemen penanggulangan kebakaran. Maybe a bigger grass crop because of a wetter year. On the other hand, you also have compounding drought conditions, which has been increasingly a factor across the state of California over the last few decades. Sementara cuaca ekstrim juga bisa dirasakan di tengah dan pantai timur Amerika Serikat. Badai musim dingin Blair yang mengikuti salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat. Riset menunjukkan perubahan iklim atau climate change meningkatkan kemungkinan udara dingin kawasan kutub utara keluar dari jalur sirkulasi dari bagian utara bumi menuju ke selatan dan membawa suhu dingin ke garis lintang yang lebih rendah seperti di kawasan Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Nah, emang konsentrasi terbesar warga Indonesia Amerika itu manggone nek nggon negara bagian kutone Los Angeles tapi nek negara bagian California nih. Jadi akeh sing kena dampak juga. Iyalah. Nah, makanya kan nek Indonesia kan isune macam-macam ning nek kono piye-piye tapi sebenarnya itu ya bencana loh nih. Ya, bencana alam yang cukup mengagetkan sih sebenarnya karena akeh sing mikir kok paling tempatku gak tahu kena wildfire atau karhutla, tapi ini kali ini juga kena. Nah, pada mungkin negara didaya kok nggak bisa memadamkan ini ya. Namanya juga kadang-kadang bencana alam itu di luar kemampuan negara seperti sekuat apapun. Tapi sejenis bencana alam ya angel kadang-kadang nih. Ya, nah dulu habis ini kita mau belajar bahasa Inggris tentang jaket neko-neko, tapi sakwise sing siji iki. Lur, hati-hati lho ki mraseti ya. Iya, udane iki. Iya. Lah makane salju lek wis bar pasca udane ning iki akeh sing mraseti. Terus akeh sing kadang-kadang daerah tertentu ki mobil iku iso mlaku dhewe ngene. Dikontrol ra iso, dikontrol ra iso. Mergo saking lunyune ban-ban itu apalagi sing enggak four wheel ya itu kadang-kadang ya wis ora iso dikontrol bablas. Iya. Nah, ini memang menariknya tinggal di negara dengan 4 musim ya, Cak. Sumuk-sumuk, kene sambat terus ae, sumak-sumuk. Tapi lek adem ya kademen. Iya, terus. Nah, Amerika ki lek inaugurasi mesti adem ning. Mergo selalu tanggal 20 Januari. Bener. Jadi ya kebetulan dino iki dino Minggu. Ora, dino Senin itu dino libur federal sakjane dino Martin Luther King Day ya. Tapi ya sepene memang tanggal 20 keputusane ngono undang-undang dasarnya mau ngono. Iya, daripada kita bingung dengan hal yang tidak pasti. Mending kita belajar bahasa Inggris dulu dalam English in a minute. Welcome to English in a Minute. From home. A cannon used to be a common military weapon. But what could this expression mean? Loose cannon. Jonathan, how did your virtual family reunion go? Well, I've told you about my Uncle Bill, right? Yeah, you said he's a bit of a loose cannon. Uh-oh, what happened? First, he insulted my mom's cooking. Then, he started yelling about politics. I totally understand. Every family has a loose cannon. A loose cannon describes someone who can't be easily controlled. No one can really predict how a loose cannon will act or what they might say. Their actions can sometimes upset or even harm someone. And that's English in a Minute. Dulur, saiki gilirane jagat neko-neko. Bentuknya kayak traktor sakjane lur, tapi sapi-sapi nduk peternakan Australia iki manut mbarek perintahe. Robot sing jenenge Swagbot iki memang dirancang barek peneliti nduk Universitas Sydney nggo angon sapi pas mangan suket nduk padang rumput. Tujuannya supaya ora ilang utawa minggat.
Biasanya peternak sapi nganggo asu khusus penggembala. Tapi kadang asu-asu ki padu mbarek sapi-sapi sing nakal. Robot penggembala iki terus dikembangno duwe kemampuan iso deteksi padang suket sing ngandung gizi dhuwur sing dibutuhno nggo sapi-sapi sing lagi meteng. Lek diberi sapi, apa iso endo iki lur? Lho, lah pokok anak-anak babi ngrusui wong-wong podo yoga iki lur. Jak salah, iki memang sengaja diculno nang kene supaya ngancani kelas yoga ndok negara bagian Massachusetts. Mas omong keluyuran kadang nyosor-nyosor lemah, tapi keberadaan ketiga anak babi iki iso dadi hiburan lan bantu peserta kelas yoga nglakoni gerakan yoga sing angel. Saliyane babi ana cempe lan truwelu. Yoga dikancani kewan memang lagi ngetren ndok Amerika lur. Cuma yo nggak sembarang kewan. Lek misalnya sing ngancani kuda Nil, iso malah dadi perkara lur. Sapi kok iso baris meneng iki lur. Ya iki sapi-sapi sing lagi dijak parade nang kawasan wisata Alpen Swiss. Parade tahunan iki nggo tontonan para turis sugih sing teko nang kawasan wisata ski iki. Sakjane acara iki wis dadi tradisi atusan tahun lan diterusno sebagai bentuk kerjasama industri wisata mbarek peternak lokal sing ngasilno susu lan daging. Beberapa tahun iki wedhus yo dijak parade soalnya daerah iki yo dikenal penghasil keju susu wedhus sing top. Cuma wedhus iki kadang angel diatur lur. Makanya para turis dielingno, lek diampiri wedhus iki ojo melayu soalnya malah iso diuber lan disruduk. Wis ndodoke lur ben dikira kotak pos. Nah, Cak, misalnya inaugurasi Presiden Amerika itu kan dijatuh setiap tanggal 20 Januari ya, Cak ya. Masih yo lek misale harine opo ae, hari Minggu, diadakno ya tetap hari Minggu. Tanggal 20 Undang-Undang Dasarnya mengatakan begitu ya, Neng ya. Memang di Amerika itu kalau misalnya habis ada acara sumpah yang resmi, terus nanti ono sing jenenge Presidential Ball. Itu juga. Dansi, aku pernah di zaman dhisik. Mlebu wah kayak gini bol. Sampe dansi. Ora ndelok tok. Ora iso isin aku. Sekele gak iso. Ngerimpet malah tiba diguyu. Wis setengah jam ngontone sampean ngomong tentang inaugurasi lan yo situasi adem nang Amerika Serikat dulu ya. Saya sampean pengen takon, aja sungkan-sungkan kirim email warung@voanews.com. Utawa media sosialnya ana Facebook, Instagram, YouTube. Kata kuncinya VOA Indonesia. Teko Washington DC aku neng sini. Aku tak Supri. Yo mangga